Sebuah armada gerobak dengan cepat bergerak melewati daratan hitam ini. Gumpalan debu kuning samar-samar terlihat di belakang mereka sebelum akhirnya menghilang di ujung pandang. Xiao Yan duduk bersila di dalam kereta kuda yang bergoyang-goyang. Orang di depannya adalah Duo Ma. Dia bertanggung jawab terhadap iring-iringan ini. Kelompok pedagang ini memang tidak begitu kuat seperti yang telah Duo Ma katakan. Di antara mereka, orang yang paling kuat saja tampaknya hanya memiliki kekuatan dari seorang Dou Si bintang 5. Tentu saja sebagai pemimpin dari para penjaga yang disewa oleh Doma, orang itu sudah sewajarnya merasa tidak senang terhadap Xiao Yan yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Namun setelah Xiao Yan secara tidak sengaja menjatuhkannya dari kereta kuda dengan satu telapak tangan, ia telah menjadi lebih takut. Karena telapak tangan ini juga, keramahan Duo Ma terhadap Xiao Yan menjadi semakin kuat. Hal ini bahkan membuat Xiao Yan diundang secara langsung di dalam keretanya untuk disambut dengan benar. Bagaimanapun juga, di bawah ancaman perampok yang berkeliaran, dia akan merasa lebih aman jika ada orang kuat yang duduk di antara rombongannya. Doma kini mengeluarkan sebuah peta yang tampak tua dan menguning dari kantong depannya. Ia menaruh peta itu di atas meja di depannya dan perlahan membukanya. Jarinya menunjuk pada titik merah dan ia tersenyum saat berkata, "Ini adalah tujuan kita. Kota Tanda Hitam. Jika dilihat dari kecepatan kita saat ini, seharusnya akan sampai besok siang." Tatapan Xiao Yan terarah dengan serius ke peta yang menguning itu. Matanya terhenti pada titik kota Tanda Hitam untuk beberapa saat sebelum perlahan mengikuti rute ke atas dan akhirnya melihat sebuah bintang berwarna biru yang berada tepat di tengah. "Ini adalah Akademi Jianan bukan?" Xiao Yan menatap bintang biru itu. Wajahnya tidak berubah sedikit pun ketika ia dengan santai bertanya. Duo Ma menganggukkan kepalanya. "Ya, itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Douqi. Anak perempuanku sekolah di sana." Ketika ia menyebut putrinya, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Xiao Yan mengangguk tanpa suara. Ia mengingat rute itu dengan erat di benaknya. Setelah itu pandangannya menyapu sekali lagi wilayah berwarna hitam yang melingkari bagian luar Akademi Jianan. Wilayah hitam ini dibagi menjadi beberapa area, semua dengan ukuran yang berbeda-beda. Duo Ma memandang mata Xiao Yan, dia kemudian berkata, "Daerah pelosok hitam yang sekarang pada dasarnya telah terbagi-bagi oleh beberapa faksi besar. Meskipun mereka masih berulang kali bertarung dan membunuh satu sama lain untuk perebutan wilayah, tapi tidak usah khawatir, kemungkinan tidak akan ada perubahan besar dalam waktu yang singkat." Doma yang merupakan seorang pedagang secara alami dapat memahami ketidakyakinan Xiao Yan. Meskipun ia dapat menduga bahwa Xiao Yan adalah orang baru yang baru saja datang ke daerah pelosok hitam untuk pertama kalinya, Doma sebagai orang yang cerdas tidak sok pintar membahas ini lebih banyak. Ia malah tersenyum dan hanya menjelaskan situasinya. Kota Tanda Hitam tempat yang kita tuju sekarang, dikendalikan oleh 8 gerbang. 8 gerbang adalah sebuah faksi tua yang berada di dalam daerah pelosok hitam dan kekuatannya sangatlah besar. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin mereka Yuan Yi, bisa disandingkan dengan 10 besar peringkat hitam pada daerah pelosok hitam. Pameran pelelangan besar di Kota Tanda Hitam juga diselenggarakan oleh 8 gerbang kali ini. Jari Doma menunjuk lingkaran kecil yang mengelilingi Kota Tanda Hitam yang sudah diukir ketika ia berbicara dengan sebuah senyuman. Peringkat hitam, istilah asing itu membuat Xiao Yan bingung saat ia menggumam kepada dirinya sendiri. Doma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Peringkat hitam ini tidaklah berbeda jauh dari peringkat orang kuat di beberapa negara. Hanya saja persaingan di peringkat hitam ini jauh lebih ketat dari persaingan dari kekaisaran lain. Ini karena posisi 3 terakhir di peringkat hitam direbut hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Dikatakan bahwa ketiga orang yang menggantikan mereka adalah orang kuat sekelas Dowang. Wajah Xiao Yan terlihat bergerak ketika mendengar hal ini. Diketahui bahwa 10 kuat dari kekaisaran Jiama membutuhkan setidaknya 1 dekade sebelum ada pergantian. Tapi di tempat ini, bahkan seorang Dowang kuat pun dapat dikalahkan secepat itu. Sulit dibayangkan seberapa brutal persaingan yang terjadi. Xiao Yan dengan lembut bertanya, "Siapakah orang-orang yang berada di peringkat bagian atas pada peringkat hitam? Seperti apa kekuatan mereka?" Suaranya terdengar penasaran. Doma menyuarakan pikirannya, tidak banyak yang pernah melihat peringkat 1 dan 2 karena begitu misteriusnya mereka. Oleh karena itu aku tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mereka. Namun orang pada peringkat ketiga adalah seorang yang luar biasa kuat.
Konon kekuatannya berada di puncak kelas Dou Huang. Terlebih lagi kemampuan pemurnian obatnya sangatlah handal dan bisa dibilang adalah yang terbaik di daerah pelosok hitam. Oleh karena itu banyak orang yang memanggilnya Kaisar Obat. Xiao Yan tersenyum samar dan berkata, Kaisar Obat? Nama seperti itu berbobot besar, siapakah nama aslinya? Dou Ma mengusap kepalanya, biarkan aku berpikir. Sepertinya ia dipanggil Han Feng. Dia berbicara dengan sebuah senyuman. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Dou Ma, jari Xiao Yan yang tersembunyi di bawah lengan bajunya mendadak bergetar hebat. Api tebal putih tanpa sengaja meletus dari cincin hitam di jarinya yang tengah menempel di papan kereta. Suhu yang tinggi membakar papan itu hingga tercipta sebuah lubang kecil. Perubahan yang mendadak dari cincin itu juga membuat raut muka Xiao Yan sedikit berubah. Untungnya karena tertutup lengan baju, Dou Ma yang berada di depannya tidak mengetahui perubahan yang tak terduga ini. Guru, apa yang terjadi padamu? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam itu ketika ia dengan pelan bertanya dalam hati. Perubahan di dalam cincin tadi memang karena gejolak mendadak yang hebat dari emosi Yao Lao di dalamnya. Xiao Yan tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Yao Lao tampaknya telah benar-benar terdiam. Ketika ia merasakan kesunyian Yao Lao, Xiao Yan juga dengan bijak tidak terus bertanya. Namun ia sudah mengingat betul nama Han Feng di dalam hatinya. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang serius dengan Yao Lao di masa lalu. Melihat raut muka Xiao Yan yang mendadak berubah, Dou Ma di depannya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Yao Yan, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum. Aku tidak apa-apa. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba gangguan terjadi di luar kereta kuda. Sejumlah teriakan terdengar sampai ke dalam kereta kuda, semuanya waspadalah, badai hitam akan mendekat. Cepat bersiaplah untuk menghentikan kereta-keretanya. Jangan jalan sendiri agar tidak tersesat. Mendengar teriakan dari luar, raut wajah Dou Ma sedikit berubah. Badai hitam, betapa tidak beruntungnya menemui badai itu sekali lagi. Namun ia tidak menunjukkan kepanikan yang berlebihan. Ia menghadap Xiao Yan dan berkata, Tuan Yao Yan, mari kita turun dari kereta ini terlebih dahulu. Selama kita melakukan persiapan yang matang untuk berlindung, sebenarnya badai hitam ini tidak begitu berbahaya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menggeser tirai kereta itu kemudian melompat turun. Ia mendongak dan melihat langit yang 10 menit lalu begitu cerah, kini tertutup kabut hitam yang aneh. Ia mencoba memandang ke depan tetapi pandangannya terhalang. Baru saat itulah ia menyadari mengapa Dou Ma berkata bahwa percuma membawa peta jika telah bertemu dengan badai hitam. Tuan Yao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Aku telah merasakan angin dan badai ini tidak begitu kuat. Ini bisa dikatakan nasib yang bagus di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dou Ma berdiri di sisi Xiao Yan sambil tersenyum lalu kembali berkata, meskipun badai hitam adalah fenomena cuaca di dataran luas daerah hitam yang membuat orang merasa putus asa, hal ini jauh lebih baik dibanding para bandit yang brutal dan kelam. Setidaknya jika seseorang cukup beruntung ketika menghadapi badai hitam, dia masih bisa hidup. Tetapi jika seseorang bertemu dengan pasukan besar para bandit sebanyak puluhan ribu, kemungkinan dia hanya bisa menyerah dan berdoa agar kematiannya akan lebih cepat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ia hendak mengatakan sesuatu tetapi langit yang tadinya agak kehitam-hitaman, kini telah berubah sekejap menjadi benar-benar gelap tanpa ada pertanda apapun sebelumnya. Tidak lama setelahnya deru angin liar mendadak terdengar. Seketika beberapa orang dengan tubuh yang lemah tertiup oleh angin liar itu hingga tubuhnya mulai bergoyang. Hal itu membuat mereka takut sampai mereka dengan segera menggenggam benda-benda di dekat mereka. Angin berwarna hitam datang menyapu dari angkasa yang tampak gelap. Pemandangan itu terlihat seperti iblis yang membuka mulut raksasanya dan siap untuk menelan apapun yang dilewati. Rombongan yang saling terhubung satu sama lain itu diatur sehingga membentuk lingkaran, di mana kepala dan ekor kereta terhubung. Semua orang bersembunyi di dalam lingkaran. Senjata di tangan mereka ditancapkan ke dalam tanah dengan kokoh seperti paku. Kegelapan yang bahkan membuat orang tidak bisa melihat jari-jari mereka, menyelimuti semuanya. Di tengah angin yang menderu kencang, tidak ada yang dapat merasakan kehadiran orang lain di samping mereka. Xiao Yan setengah berlutut di atas tanah. Ia dengan mantap menancapkan pedang hitam besarnya ke dalam tanah dan bersembunyi di balik batang pedang raksasa itu.
Ia mendengar suara dentuman ketika angin bertiup di batang pedangnya dan raut wajahnya juga sedikit berubah. Sungguh tak terduga bahwa yang disebut sebagai badai hitam itu ternyata sekuat ini. Terlebih lagi menurut duo Ma ini termasuk badai kecil. Jika mereka bertemu dengan badai yang sedikit lebih besar, bukankah badai itu akan langsung dapat menyapu seseorang? Kegelapan dan angin liar bertahan untuk waktu yang lama. Xiao Yan yang berada di dalamnya tiba-tiba sedikit mengerutkan alisnya. Ia menoleh pada sebuah titik pada arah tertentu yang jaraknya agak jauh dari dia berlutut. Di tempat jauh itu tampak cahaya merah yang berkilau dan ada suara samar-samar yang berasal dari titik itu. Xiao Yan mengedipkan matanya dan merasakan angin liar di sekitarnya mulai terlihat melemah. Ia sempat ragu sebelum tiba-tiba sedikit membungkukkan tubuhnya dan diam-diam bergerak menuju cahaya merah redup itu. Ia terus bergerak untuk beberapa menit di dalam kegelapan sebelum cahaya merah aneh tersebut akhirnya tampak di jarak pandang Xiao Yan. Ia kaget saat mengetahui yang memancarkan cahaya merah itu tampaknya adalah bentuk tidak jelas sebuah sosok manusia. Gaya melayang sosok itu tampak seperti ketika Yao Lao muncul. Orang ini adalah tubuh roh. Masalahnya ia tampak cukup lemah, kelas Dowling. Sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Anak muda, jangan bergerak. Tiba-tiba Yao Lao yang terdiam tampaknya telah menemukan sesuatu dan bergegas berteriak. Xiao Yan tertegun ketika mendengar ini. Tubuhnya terbaring di tanah dan ia bahkan tidak berani bernafas. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengejarku? Sepertinya aku tidak pernah menyebabkan dendam dengan kalian. Tubuh roh merah bergoyang dan bergerak di dalam angin yang liar. Ia kini menghadap kegelapan badai. Wajahnya tampak kabur dan ketakutan. Suara tawa yang mengerikan mendadak terdengar dari dalam kegelapan. Seketika rantai berwarna hitam melesat dari dalam kegelapan. Benda itu terlihat seperti ular hitam yang sangat lincah dan langsung membungkus tubuh roh berwarna merah itu. Rantai energi yang terlihat menggumpal dan terbentuk dari energi yang sangat aneh menyentuh tubuh roh merah itu. Ketika gelombang asap putih mulai meresap keluar dari tubuh roh merah itu, teriakan yang tajam dan menyedihkan seketika terdengar. Namun sekeras apapun tubuh roh itu melawan dan bahkan mengeluarkan api berwarna merah, pada akhirnya ia masih tidak bisa melawan rantai berwarna hitam tersebut. Ia hanya bisa membiarkan rohnya sendiri melemah sebelum akhirnya dibungkus oleh cahaya hitam yang dimuntahkan keluar dari rantai itu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu ketika kau hidup, selama kau menjadi tubuh roh, kau adalah sasaran buruan bagi aula jiwa kami. Tawa yang mengerikan itu berangsur-angsur menjauh di kegelapan hingga akhirnya menghilang. Di atas rumput di dalam kegelapan, Xiao Yan hampir sepenuhnya menahan nafasnya. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Ia tidak menduga akan bertemu organisasi misterius yang mengejar Yao Lao di dalam badai hitam. Terlebih lagi, hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah orang misterius tadi tidak perlu menunjukkan tubuhnya ketika ia menangkap tubuh roh sekelas Dowling, tanpa adanya perlawanan dari roh itu. Kekuatan seperti ini sungguh terlalu menakutkan.